Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama pada malam hari ini kita mau datang, kita menaikkan segala ucapan syukur kita sebab kasih setia Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, malam hari ini Tuhan kami rindu untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak disembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur
Jadikan ku berharga.
setiap air mata yang keluar dari dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami datang dengan segala persoalan kami, ketika kami datang dengan segala pergumulan kami tahu tangan-Mu itu terbuka Tuhan. Pada malam hari ini kami mau mendengar setiap perkataan Tuhan. Ajari kami untuk memiliki hati dan telinga seperti seorang murid. Setiap perkataan Tuhan itu gak pernah berlalu, tetapi perkataan-Mu itu tertanam di dalam hati kami. Kami tahu Engkau mempedulikan umat-Mu. Kami tahu Tuhan mempedulikan jemaat-Mu di tempat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu bukan hanya sekedar pertukaran informasi, bukan hanya sekedar pengetahuan dalam pemikiran kami, tetapi firman-Mu itu yang mengubahkan seluruh hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, bila setiap perkataan yang keluar itu adalah perkataan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pada malam hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ketika Anda datang pada malam hari ini membawa pergumulan, membawa persoalan, membawa beban Anda, saya percaya Tuhan itu gak pernah tutup mata, tetapi Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan menemani kita dan Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita ini tuh gak asing di telinga kita. Bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum ini sangat luar biasa. Dia ini bisa menjadi seorang murid yang baik, tetapi dia juga menjadi seorang pemimpin yang baik. Buktinya apa? Dia datang kepada Tuhan sebagai seorang murid. Datang kepada Tuhan dengan posisi seorang murid. Tetapi di sisi yang lain dia ini juga seorang pemimpin. Dan dia juga menjadi pemimpin yang baik. Dia memperhatikan hambanya yang saat itu menderita sakit lumpuh. Bapak Ibu, pada malam hari ini saya tidak akan membahas tentang perwira Kapernaum. Saya akan membahas perwira Kapernaum ini besok pagi di doa pagi. Pada malam hari ini saya tertarik dengan perkataan Yesus. Hari ini kita mau belajar tentang perkataan-perkataan Yesus di dalam setiap ayat yang sudah kita baca dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu, Alkitab tadi itu menceritakan bahwa perwira Kapernaum ini memiliki seorang hamba yang sedang sakit lumpuh. Dan Alkitab mencatat bahwa hamba perwira ini tuh sangat menderita. Bapak Ibu, seseorang yang gak bisa jalan itu sangat menderita. Saya pernah mengalaminya selama 1 tahun ketika Tuhan mengizinkan saya terbaring sakit karena hampir lumpuh dan divonis dokter seumur hidup. Itu rasanya itu gak mudah gitu kan. Karena kita gak bisa melakukan banyak hal ketika kita cacat. Nah, hamba perwira Kapernaum ini tuh mengalami penderitaan yang sangat menyedihkan gitu kan. Dia mengalami penderitaan yang kalau dibilang dari sisi manusia itu sangat menderita. Alkitab sendiri mencatat bahwa ketika dia sedang lumpuh, dia itu sangat menderita. Nah, akhirnya apa? Perwira ini datang kepada Yesus dan singkat cerita Yesus ini menyembuhkannya.
Perwira ini luar biasa Bapak Ibu. Tuhan bilang bahwa ia itu hendak ke sana, ke rumahnya. Tetapi perwira ini bilang, Tuhan itu enggak perlu datang ke rumah. Tuhan bicara saja, karena aku percaya satu perkataanmu itu cukup. Lalu Tuhan memuji iman perwira ini. Kita sama-sama membaca ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Hari ini kita mau belajar bahwa satu perkataan Tuhan itu cukup untuk hidup kita Bapak Ibu. Satu perkataan Tuhan itu cukup untuk memulihkan keadaan kita. Satu perkataan Tuhan itu cukup untuk memulihkan kehidupan kita. Satu perkataan Tuhan itu cukup untuk memberi sukacita saat kita berduka cita. Satu perkataan Tuhan itu cukup untuk menyembuhkan hidup kita. Hari ini apakah kita masih percaya bahwa perkataan Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita? Kita mau belajar dari perwira ini. Dia mengatakan, Tuhan, satu perkataan Tuhan itu cukup bagi kehidupan kami. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita enggak perlu banyak berkata-kata. Ketika kita ngomong satu hal aja kepada Tuhan, Tuhan itu tahu. Kita enggak perlu bertele-tele ketika kita datang sama Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan itu sungguh apa adanya. Dan ketika dia berkata-kata di dalam kehidupan kita, saya percaya perkataannya itu sanggup memulihkan kehidupan kita. Katakan amin. Hari ini kita mau belajar tentang perkataan Tuhan Yesus. Apa yang dapat kita pelajari dari perkataan Tuhan Yesus atas perwira Kapernaum ini? Yang pertama Bapak Ibu, perkataan Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi perkataannya Yesus itu mengandung kuasa. Hari ini, detik ini ketika saya dan saudara ada di tempat ini, saudara mendengarkan firman, apakah kita masih percaya perkataan Tuhan Yesus itu memberi kuasa di dalam kehidupan kita? Perkataan Tuhan mengandung kuasa. Ada kuasa yang terjadi ketika Yesus berkata-kata. Kita lihat langit bumi itu diciptakan dengan Yesus berkata-kata. Dengan Allah Tritunggal berkata-kata. Ketika Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit, itu juga dengan perkataan. Ketika Yesus menghardik angin ribut itu dengan kuasa yang keluar dari perkataannya. Ketika Yesus menyembuhkan seorang perempuan pendarahan selama 12 tahun, itu juga dengan kata-kata. Hari ini apakah kita masih percaya dengan perkataan Yesus yang mengandung kuasa? Kalau hari ini kita datang dengan pergumulan kita, yuk datang kepada Yesus. Biarkan Tuhan berkata-kata di dalam kehidupan kita. Karena setiap perkataan Tuhan untuk saya dan saudara itu berbeda. Setiap rema yang kita dengar dari firman itu berbeda. Kalau Tuhan berbicara kepada saya, yaitu dengan perkataan A, belum tentu Yesus berkata dalam kehidupan Anda itu perkataan yang sama. Oleh karena itu cari apa yang Yesus katakan di dalam kehidupan Anda, di kehidupan kita. Karena setiap perkataannya itu sanggup mengubahkan. Setiap perkataan Yesus itu membangun. Perkataan Yesus itu tidak ada yang meruntuhkan. Kuasa yang ada di dalam diri Yesus itu adalah kuasa yang membangun kehidupan kita. Perkataan Yesus itu dapat membuat yang tidak ada menjadi ada. Hari-hari ini apa persoalan kita, apa pergumulan kita, apa yang tidak ada di dalam diri kita. Apakah kita sedang kehilangan sesuatu, seolah-olah itu menjadi tidak ada di dalam kehidupan kita. Datang kepada Yesus. Tuhan Yesus sanggup menjadikan yang tidak ada itu menjadi ada. Katakan amin. Kalau perkataan Yesus mengandung kuasa, mari kita mau lihat di dalam hidup kita Bapak Ibu. Apakah kita masih seperti perwira Kapernaum yang dari tempat dia berjumpa Yesus berkata, Tuhan gak perlu datang ke rumahku.
Tuhan gak perlu repot-repot datang ke rumahku. Satu perkataan Tuhan itu cukup untuk mengubahkan hidupku. Apakah kita masih seperti ini Bapak Ibu? Apakah kita masih datang kepada Tuhan, mempercayai setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu sanggup mengubahkan, menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau yang pertama perkataan Yesus itu mengandung kuasa. Yang kedua, kita garis bawahi ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak melayak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kita mau menggarisbawahi kata-kata, tetapi katakan saja sepatah kata. Yang kedua Bapak Ibu, perkataan Yesus itu terjadi kalau kita percaya. Sebesar apapun kuasa perkataan Yesus itu tidak akan terjadi Bapak Ibu. Kalau kita sendiri itu enggak percaya dengan perkataan Tuhan. Kalau di poin pertama kita tahu bahwa perkataan Tuhan itu mengandung kuasa, maka tugas kita itu harus percaya kepada setiap perkataannya Tuhan. Kita mau membandingkan ya, di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-58. Di situ di perikop itu diceritakan bahwa Yesus itu ditolak di Nazaret. Saya akan membacakan secara cepat. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria, saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas 56? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena apa? Ketidakpercayaan mereka tidak banyak apa? Mujizat yang diadakannya di situ. Ternyata Bapak Ibu, sekalipun Tuhan Yesus itu perkataannya penuh kuasa, kalau di dalam dirinya kita sendiri kita enggak percaya dengan setiap perkataan Tuhan Yesus, mustahil apa yang kita harapkan itu terjadi. Seperti orang-orang di Nazaret, mereka mengagumi Yesus ya, mereka mengagumi. Karena Tuhan juga melakukan perkara luar biasa di dalam kehidupan mereka. Akan tetapi ada di satu titik mereka itu menolak Tuhan. Alkitab mencatat apa? Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang dapat Yesus lakukan. Hari ini Bapak Ibu, jangan sampai ketidakpercayaan kita kepada Tuhan membuat Tuhan tidak dapat melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita bergumul, keluarga kita berantakan, keluarga kita enggak harmonis, banyak penyakit, kita mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan, kita mengalami penurunan dari segi finansial, dan kita tidak percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan. Ketidakpercayaan kita itu membuat Tuhan gak bisa bekerja secara nyata di dalam kehidupan kita. Selama kita gak percaya, maka mujizat itu gak pernah terjadi. Sekalipun kita menangis, sekalipun kita menderita, sekalipun kita bergumul, sekalipun dunia kita seolah-olah gelap, kita akan berputar-putar di daerah situ, di area situ. Karena apa? Karena kita gak percaya. Bagaimana Tuhan mau melakukan mujizat kalau di dalam dirinya kita gak percaya Tuhan itu sanggup melakukannya. Bapak Ibu, yuk ketika hari ini kita mendengarkan firman, pengharapan kita sudah mulai sirna. Biarlah firman ini berbicara di dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa perkataan Tuhan itu mengandung kuasa dan kita harus mempercayainya supaya mujizat-mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih sama seperti perwira ini? Satu perkataan Tuhan cukup di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang kedua, perkataan Yesus dapat terjadi. Mujizat bisa terjadi kalau apa? Kalau kita percaya kepada
Dia. Katakan amin. Hal yang ketiga, perkataan Yesus itu apa sih? Yang ketiga Bapak Ibu, perkataan Yesus itu adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saat itu ketika perwira itu datang kepada Yesus, perwira itu dan Yesus berkata-kata secara langsung. Ngomongnya itu face to face. Perwira dan Yesus itu ngomongnya face to face. Perwira ini bisa mendengar suara Yesus secara audible. Tetapi hari ini Bapak Ibu, tidak semua orang itu bisa mendengar suara Yesus secara audible. Tetapi kita masih bisa mendengarkan perkataan Yesus melalui apa? Melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Alkitab kita itu adalah perkataan Yesus. Kalau kita percaya perkataan Yesus itu mengandung kuasa, yuk buka Alkitab kita. Telusuri apa yang Yesus katakan, temukan rema-rema baru, temukan janji-janji Tuhan baru di dalam hidup kita. Kita itu gak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan firman Tuhan itu seperti pelita yang menerangi setiap langkah kita. Kalau kita gak pernah dengar perkataan Yesus, bagaimana kita bisa mendengarkan mujizat? Bagaimana kita bisa menerima mujizat? Bagaimana hati kita dikuatkan? Bagaimana ada pengharapan baru keluar dari hidup kita? Sedangkan kita saja gak pernah menyempatkan diri untuk mendengarkan perkataan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini temukan apa yang menjadi perkataannya Tuhan itu di dalam kehidupan saudara. Temukan apa yang menjadi janji-janji pemulihan yang Tuhan janjikan atas kehidupan saya dan saudara. Temukan rahasia-rahasia apa yang sedang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan hal ini harus didapatkan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Karena ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan mendapat cara pandang yang baru. Kita akan mendapat kekuatan yang baru. Bapak Ibu, kekuatan baru itu harus day by day ditambahkan. Kita nggak bisa satu hari berdoa, hari berikutnya nggak berdoa. Saya mau bilang ya, setiap hari itu kita butuh kekuatan baru. Kalau kita nggak dengar perkataan Yesus, dari mana kita dapat kekuatan? Dari mana kita mendapat penghiburan? Dari mana kita dapat damai sejahtera dan sukacita? Hari ini putuskan untuk mendengarkan perkataan Yesus melalui firman Tuhan. 3 hal yang dapat kita pelajari malam hari ini dari perkataan Yesus. Yang pertama, boleh kita catat, perkataan Yesus adalah perkataan yang mengandung kuasa. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita. Yang kedua, perkataan Yesus itu dapat terjadi kalau kita mau percaya sama Tuhan. Selama kita nggak percaya, nggak akan pernah perkataan Yesus itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, perkataan Yesus itu apa? Perkataan Yesus adalah firman Tuhan. Sama-sama pergumuli firman Tuhan, sama-sama baca, renungkan. Kalau perlu ambil waktu-waktu tertentu untuk masuk di dalam hadiratnya. Temukan apa yang menjadi isi hatinya atas setiap kehidupan saudara. Seberapa banyak hari-hari ini kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Seberapa banyak hari-hari ini kita membutuhkan mujizat. Mari datang sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah tutup mata ketika kita datang kepadanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat sebuah pujian yang mengatakan tidak terbatas kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Datang kepada Tuhan secara pribadi. Bahwa setiap pergumulan kita, bahwa setiap air mata kita jika itu perlu, bahwa setiap beban-beban yang merintangi. Jadikan hari ini tuh bukan hanya sekedar doa, tetapi pertemuan kita dengan Tuhan. Seberapa banyak kita mengalami pergumulan Bapak Ibu, serahkan semua kepada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat
butuh mujizat Tuhan. Bila pujian ini jadi doa kita, katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Angkat tanganmu, katakan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna Tuhan, yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini siapa yang sedang bergumul? Kita bergumul dengan pekerjaan kita bergumul dengan keluarga kita bergumul dengan anak kita bergumul dengan sakit penyakit kita bergumul dengan keluarga yang belum dipulihkan, kita bergumul, kita punya banyak masalah, kita punya banyak beban, kita punya banyak sekali tantangan yang membuat kita gak berhenti menangis. Saya mau berkata bahwa ketika Yesus berkata-kata di dalam kehidupan Anda, itu dapat terjadi kalau kita mau percaya sama Tuhan. Siapa yang malam hari ini mau percaya Tuhan dapat memulihkan kehidupan kita? Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Jangan banyak dipikirkan Bapak Ibu, datang saja kepada Tuhan. Bicara apa adanya bahwa kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh bantuan Tuhan, kita butuh mujizat Tuhan, kita butuh Tuhan itu memberi kekuatan baru, memberi cara pandang baru, memberi kekuatan yang supranatural di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terus ada di dalam kehidupan kami. Selama kami percaya Tuhan, kami percaya mujizat itu terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidup kami, kami tahu perkataan-Mu itu berkuasa. Berkata-katalah dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami mempercayai kebenaran-Mu, perkataan-Mu berkuasa dalam hidup kami, berkuasa memulihkan hidup kami, berkuasa mengadakan mujizat dalam hidup kami, berkuasa menolong setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau terus berkarya, terus menyuarakan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga dalam titik-titik yang terlemah dalam hidup kami boleh tetap percaya bahwa perkataan-Mu Tuhan itu ya dan amin. Perkataan-Mu itu berkuasa mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus membukakan rahasia firman-Mu dan pakai hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu berada. Memberkati setiap kami yang sudah melayani pada malam hari ini, yang sudah bermain musik, yang sudah memimpin pujian. Tuhan memberkati kami sekalian. Kami percaya kesetiaan kami kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan. Setiap kami yang melayani bahkan dalam multimedia, sebagai kameramen, apapun pelayanan kami pada malam hari ini Tuhan,
Bahkan setiap kami yang hadir, kami tahu kesetiaan kami diperhitungkan Tuhan. Dan apapun yang menjadi pergumulan kami pada hari-hari ini, Tuhan pasti bukakan jalan. Bagi setiap kami yang mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada dan hari-hari ini, kami tahu kami sedang bergumul dengan berbagai macam masalah. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup memulihkan setiap hidup kami. Apapun bentuk pergumulan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan secara sempurna. Yang sedang dalam keadaan patah semangat, dalam keadaan tidak berdaya, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kemenangan, memberikan kekuatan sehingga bisa menjalani setiap pergumulan hidup yang ada. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain kembali ke tempat kami masing-masing, biarlah Tuhan menyertai kami hingga kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Allah sumber segala berkat. Biarlah kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa segala kebaikan dan kelimpahan berkat dari Allah Bapa dalam sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan mengikat dan mempersatukan kita dengan kasih-Nya yang kekal. Menjadikan setiap kita pribadi-pribadi yang sungguh diberkati Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Kita terima segala kebaikan dan kelimpahan berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.